Saatnya ormas Islam bangkit dari mobilisasi massa menuju partisipasi politik aktif. Kasus mobilisasi politik adalah lumrah dalam praktek politik bangsa ini. Di masa lalu, selama Orde Baru berlangsung, mobilisasi politik selalu dilakukan oleh penguasa, tahu sendiri siapa dia, Orde Baru. Di bawah Presiden Bapak Bapak Soeharto dan kroninya, agar dapat terus berkuasa. Misalnya mobilisasi itu dilakukan kepada para pegawai negeri sipil atau PNS maupun aparatur negara yang lainnya, TNI dan Polri misalnya. Selama reformasi, praktek mobilisasi itu tetap saja dilakukan oleh seluruh konstituen politik, terutama oleh mereka yang sedang berkuasa. Setiap ada kelompok atau organisasi yang memiliki massa untuk dikonversikan menjadi suara, maka pastilah akan menjadi rebutan untuk dimobilisasi. Dalam konteks organisasi keagamaan misalnya, pandangan kita akan terarah pada dua ormas terbesar keagamaan yang ada di Indonesia ini, yaitu Nahdlatul Ulama atau NU dan Muhammadiyah terkait mobilisasi politik ini. Kedua ormas Islam itu memiliki sejarah panjang dalam mobilisasi politik yang strategis. Meskipun bukan partai politik, peran keduanya dalam politik Indonesia sangat signifikan. Bener nggak sih? Ya, kita serbu dulu kopinya ya. Lanjut, mari kita lihat peran strategis kedua organisasi tersebut. Dalam dunia pendidikan, kontribusinya jelas sangat besar bagi negeri ini. Ratusan ribu pesantren milik Nahdlatul Ulama serta sekolah dan perguruan tinggi Muhammadiyah di negeri ini adalah tanda bahwa mereka punya dedikasi dalam membangun negeri ini. Presiden Jokowi tiba di lokasi pembukaan Muktamar Muhammadiyah di Stadion Manahan Solo. Keduanya adalah dua sayap Garuda Indonesia yang seharusnya dapat terbang secara bersama-sama mengikuti prinsip pesawat modern atau aeronautika. Ya, pesawat modern. Pendidikan yang berjalan ratusan tahun itu jelas memberi arah pandu dalam melihat politik bangsa kita. Maka sudah saatnya kiranya potensi besar warga Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah tidak lagi hanya berguna sebagai bentuk mobilisasi politik, namun mesti bergerak naik kelas menjadi bentuk partisipasi politik yang lebih rasional dan beradab. Menuju partisipasi politik, sahabat-sahabatku sendiri tahu semua, NU memiliki massa besar yang sangat potensial untuk dimobilisasi secara politik. Tokoh-tokohnya terdahulu juga ikut mendirikan dan menggagas secara aktif membangun bangsa dan negara ini. Mereka memiliki cara pandang yang positif dalam melihat bangsanya dan selalu mengambil posisi moderat dalam pergaulan sosial. Dalam catatan beberapa survei, ada beberapa hal yang membuat NU menjadi ormas potensial untuk digandeng dan memiliki modal utama untuk pembangunan nasional. Ormas Islam terbesar di Indonesia yang didirikan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini terbukti mampu mengusung nilai-nilai Islam yang sangat moderat, mengedepankan toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Modalitas ini dapat dikelola secara baik jika dibarengi dengan pembangunan pendidikan yang lebih berkualitas dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Jaringan pesantren yang luas
membuktikan bahwa peran organisasi dalam mendidik warganya memiliki fungsi strategis. Hanya saja jaringan pesantren yang tumbuh dalam tradisionalitas itu perlu terus didorong menjadi lebih rasional. Sebab saya meyakini bahwa kemajuan itu tidak hanya tumbuh di atas modernitas, namun juga dapat lebih kokoh jika ditumbuhkan di atas bangunan tradisionalitas. Artinya harus ada penggabungan antara modernitas dan juga tradisionalitas. Dalam bahasanya adalah al-muhafadzatu ala qadimi sholeh wal afdu bil jadidil aslah, mempertahankan budaya lama yang masih baik dan mencari budaya baru yang lebih baik. Jika ini berhasil, maka NU akan menjadi kekuatan raksasa yang masanya tidak hanya dimobilisasi, namun akan bergerak positif menjadi bentuk partisipasi dalam pembangunan bangsa dan negara. Namun demikian dibutuhkan garis dan komando yang tegas dalam setiap level kepemimpinan agar warga Nahdlatul Ulama dapat meningkatkan peran partisipasi yang lebih aktif bagi bangsa dan tidak hanya dimanfaatkan ketika pemilu, namun ditinggalkan begitu saja setelah pemilu usai. NU terlibat aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan juga kemanusiaan seperti kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi. Namun demikian, untuk mencapai posisi partisipasi yang lebih berkualitas, organisasi harus lebih progresif dalam mendorong lembaga pendidikan tinggi yang telah dirintis secara baik di masa kepemimpinan Kiai Haji Abdurrahman Wahid Ad-Dakhil atau Gus Dur, dan selanjutnya dikonkretkan oleh Kiai Haji Said Akil Sirot, yakni pendiri Universitas Nahdlatul Ulama atau UNU.